di sini saya Rifka Nurtami selaku mahasiswa keperawatan Universitas Dr. Subandi ya Bapak, Ibu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan Bapak mengedukasi tentang KB atau keluarga berencana ya Bapak. Jadi ini bisa Bapak Ibu sambil pegang. Nah, sebelumnya di sini saya mau bertanya, Ibu sudah mengenalkah itu KB apa? Enggak. Belum ya? Tahu. Nah, jadi di sini itu KB itu singkatan dari keluarga berencana Ibu. KB ini berupaya untuk mengatur jarak atau jumlah kelahiran Ibu agar keluarga dapat hidup sehat dan sejahtera juga berkualitas Ibu. Yang ingin saya jelaskan di sini yang pertama itu ada macam-macam kontrasepsinya Ibu. Ini tuh ada kontrasepsi hormonal Ibu yang di sebelah sini. Itu ada pil KB ya Ibu. Pil ini diminum setiap hari Ibu untuk mencegah kehamilan dengan cara menghambat ovulasi atau pembuahan Ibu. Jadi di sini itu dicegah Ibu agar tidak terjadi pembuahan. Diminumnya itu setiap hari. Lalu untuk kontrasepsi hormonal yang kedua itu ada suntik KB Ibu. Suntikan hormon yang diberikan setiap 1 atau 3 bulan Ibu. Di sini juga untuk mencegah kehamilan Ibu dari suntik KB di sini. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga tuh ada implan atau susu KB ya Ibu. Di sini tuh untuk implan ini batang kecil Ibu yang ditanam di bawah kulit di sebelah sini ya Ibu, di bawah kulit lengan. Itu efektif Ibu hingga 3 sampai 5 tahun Ibu jika implan ini. Kan tadi jika suntik KB itu hanya 1 atau 3 bulan ya Ibu. Kalau yang implan di sini itu bisa 3 sampai 5 tahun Ibu. Lalu di sini ada kontrasepsi darurat Ibu. Di sini itu pil yang diminum sesegera mungkin Ibu setelah hubungan seksual beresiko. Jadi setelah Ibu melakukan hubungan seksual beresiko itu, Ibu disegerakan meminum pil ini Ibu. Di sini tuh maksimalnya 3 kali 24 jam Ibu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kontrasepsi yang non hormonal ya Ibu. Yang pertama tuh ada IUD atau spiral Ibu. Di sini tuh alat kecil yang dipasang di dalam rahim Ibu. Nanti dipasangnya tuh di dalam rahim ya Ibu. Di sini tuh efektif Ibu hingga 5 sampai 10 tahun jika IUD. Selanjutnya di sini ada kondom Ibu. Pemakaian kondom itu digunakan saat hubungan seksual Ibu. Jadi saat Ibu sebelum melakukan hubungan seksual itu yang bapaknya itu memakai kondom Ibu seperti itu. Di sini nih juga mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual. Jadi untuk kondom ini juga bisa mencegah penularan penyakit Ibu. Lalu di sini ada diafragma atau alat berbentuk kubah Ibu. Yang diafragma ini tuh dipasang di dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Jika untuk bapaknya tadi kan ada yang namanya kondom, di Ibu tuh juga ada yang namanya diafragma Ibu. Nah, untuk selanjutnya di sini tuh ada kontrasepsi mantap Ibu atau sterilisasi. Di sini tuh yang pertama tuh ada MOW atau tubektomi. Di sini tuh operasi pada wanita untuk memutus saluran Ibu. Dimana untuk memutus saluran telur agar sel telurnya di sini tuh tidak dapat bertemu dengan sperma Ibu. Lalu di sini ada MOP atau vasektomi. Di sini tuh pada lelakinya, pada bapak. Jika pada ibu tadi kan tubektomi. Jika pada bapaknya itu namanya vasektomi. Di sini tuh operasi juga Bapak. Operasi pada pria untuk memutus saluran sperma agar tidak keluar bersama air mani Bapak. Seperti itu ya Bapak. Nah, selanjutnya di sini tuh ada efek samping yang mungkin terjadi jika penggunaan kontrasepsi yang sudah saya jelaskan. Pertama itu buat efek samping yang pil KB itu yang pertama mungkin nanti tuh bakal dan akan terjadi ya Ibu. Bukan mungkin tuh yang pertama mual. Nah, setelah itu bakal sakit kepala, payudara tegang, juga perubahan mood Ibu. Jadi Bapak kadang Ibu kan berubah-ubah moodnya. Itu jika mau memakai pil KB seperti itu juga bisa terjadi karena efek samping dari pil KB itu Bapak. Lalu selanjutnya itu ada pendarahan bercak seperti itu. Nah, untuk efek samping yang suntik KB itu di sini tuh ada perubahan pola haid. Jadi nanti pola haidnya itu berubah, yang biasanya tanggal 9 itu bisa mundur atau bisa maju seperti itu. Lalu di sini ada sakit kepala juga, lalu ada peningkatan berat badan jika menggunakan suntik KB, lalu ada nyeri pada bekas suntikan.
kan jika suntik KB ini disuntikan, jadi pastinya bakal ada nyeri pada bekas yang disuntikan. Selanjutnya di sini buat efek samping yang implan atau yang susu KB itu ada perubahan pola HI juga sama seperti suntik KB, lalu ada sakit kepala, lalu jerawat dan nyeri atau memar di bekas yang ditanamkan itu ibu. Kan implan tuh di susu yang ditanam di lengan, jadi itu bakal ada bekasnya dan terasa nyeri seperti itu ibu jika implan yang ditanam. Lalu di sini ada efek samping yang IUD atau spiral. Di sini tuh akan kram ibu perutnya, perdarahan juga tidak teratur perdarahannya, lalu nyeri saat HI dan juga biasanya terjadi keputihan seperti itu ibu. Lalu yang di sini ada kondom. Biasanya tuh kalau pemakaian kondom tuh ada alergi ibu. Di sini ada alergi juga rasa tidak nyaman. Bahkan juga di sini tuh terjadi iritasi ibu. Tapi iritasi di sini tuh jarang sekali Bu jika iritasi ini sesuai dengan manusianya seperti itu Bu. Lalu yang terakhir di sini tuh ada kontrasepsi yang mantap itu. Di sini tuh nyeri ringan di area operasinya. Jadi kan yang kontrasepsi tadi tuh kan meloperasi itu bakal ada nyeri ringan. Terus juga ada bengkak dan juga memar sementara. Tapi memarnya ini cuma sementara kok Ibu, nanti bakal aman, sudah bakal tidak memar gitu ya Ibu. Jadi efek samping biasanya itu ringan dan sementara. Jika keluhan itu berlanjut dan mengganggu, nanti bisa konsultasi ke fasilitas kesehatan, bisa ke dokter atau ke bidan. Seperti itu ya Ibu, Bapak. Nah, perlu diingat ya Ibu, Bapak, di sini tuh KB tuh bukan menunda anak selamanya ya Ibu, Bapak. Nah, KB di sini tuh untuk merencanakan kehamilan yang aman, sehat dan terencana. Seperti itu Ibu, Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Penjelasan dari saya sudah cukup, Bapak, Ibu. Ini Bu, kan kemarin ini kan baru melahirkan ya. Terus kan masih bingung mau pakai KB yang apa. Soalnya kan kemarin banyak ibu-ibu ngomongnya kalau pakai suntik KB yang gemuk, jerawatan, kalau pil juga kadang lupa gitu. Sedangkan istri saya ini juga takut disuntik. Takut suntik ya Ibu. Takut disuntik dia Bu. Oke. Terus ini kan kalau misalkan pakai susu kan disuntik juga pastinya. Iya Ibu. Nah dia juga pasti gak bakal berani. Terus pakai apa ya enaknya? Mungkin kayak gitu bisa diedukasi juga ke ibunya. Mungkin jika yang sudah saya jelaskan tadi, ibunya kan pasti udah punya gambaran itu. Sekiranya nanti ibu berani nih mau pakai kontrasepsi yang mana. Jika saya tanyakan kepada ibu, kira-kira ibu sudah ada gambaran nggak ingin menggunakan KB yang mana? Pengen yang kondom aja biar suami saya yang pakai. Iya baik Ibu, yang kondom ini ya Ibu ya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Enggak. Enggak nih Ibu. Baik, kalau sudah gak ada yang ditanyakan Ibu Bapak, saya terima kasih banget atas waktunya nggih. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Nggih, Pak. sama-sama.